Mengenal Korps Genoninyonya di Belanda. Pada 5 Maret 1944, Korps Wanita KNIL atau VKK Jalan didirikan yang anggotanya dari sukarelawan perang dari Curaçao, Aruba, Suriname, dan Belanda. Di Melbourne, Australia, oleh Menteri Koloni. Tujuan dari Korps Wanita ini adalah untuk ikut serta dalam persiapan kepulangan ke Hindia Belanda Indonesia dan bertugas di bidang administrasi dan kesehatan higienis setelah pembebasan. Para anggota korps ini mendapat kontrak dengan masa pengangkatan sampai dengan 6 bulan setelah kemerdekaan Hindia Belanda Indonesia. Pada bulan Februari 1944, kampanye perekrutan dimulai di Curaçao dan Aruba. Kebutuhan akan dokter, apoteker, dokter gigi, asisten apoteker, perawat dan analis sangat besar. Ada juga kebutuhan akan personel untuk korps wanita yang didirikan di Australia. Para perempuan ini dilatih untuk menjalankan tugas militer di Indonesia dalam bidang administrasi, telegrafi dan keperawatan, bantuan. H.C. Ahmad Fernandes, relawan perang VK-KNIL 1944 hingga 1949 menceritakan pengalamannya seperti dikutip dari Ons Londonel. Anggota KNIL Inggris di Samudra Hindia menaiki kapal, Willem Ruiz, dalam perjalanan menuju Indonesia. Anggota KNIL Inggris di Samudra Hindia menaiki kapal, Willem Ruiz, dalam perjalanan menuju Indonesia. Kampanye perekrutan di Belanda. Pada tahun 1945, perang di Belanda berakhir dan perempuan Belanda dapat direkrut untuk dinas militer di Belanda. Banyak perempuan yang sudah menikah mendaftar untuk pergi ke Indonesia untuk bertemu suaminya atau bepergian. Rekrutmen Inggris dari Curaçao dan Suriname terbang langsung ke Australia melalui New York. Korps perempuan mendukung orang sakit, layanan ambulans dan pengoperasian dapur umum dan kantin. Setelah tahun 1946, Korps Wanita diberi tugas militer. Perekrutan Belanda dari Inggris masuk setelah pelatihan militer mereka dengan kereta api ke San Francisco, California. Di sana mereka ditempatkan di Camp Stoneman, tempat pasukan Amerika juga ditempatkan. Pada periode 1944 hingga 1946, perempuan terutama melakukan tugas-tugas tambahan, seperti menyediakan transportasi selama evakuasi dan pemulangan ribuan tawanan perang dan tawanan lainnya dari kamp-kamp Jepang. Anggota Parasut Korps Wanita KNIL. Anggota VK-KNIL ini direkrut dari masyarakat setempat. Anggota Parasut ini mendapat pelatihan di Candi Baru, Semarang. Itu adalah kelompok yang terdiri dari sekitar 30 remaja putri. Pembubaran Korps Perempuan. 26 Juli 1950. Akibat perkembangan politik di Belanda dan Indonesia yang mengakibatkan terjadinya penyerahan kedaulatan. Tentara Kerajaan Hindia Belanda dibubarkan. Ini juga berarti berakhirnya Korps Wanita. Pemindahan terjadi pada akhir tahun 1949 dan para prajurit meninggalkan Indonesia. Para wanita tersebut kembali ke Belanda, Curaçao, Suriname dan Aruba.